Selamat pagi semua. Pagi, Bagaimana kabarmu? baik. Ya, kita akan belajar kembali. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, mari kita nyanyikan dulu lagu wajib. Kepada Delima, silakan maju ke depan pimpin lagu wajib. Ada Pancasila. Let's pray. Finish. Terima kasih kepada Delima. Selanjutnya, Miss mau tanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Iya, berarti hadir semua kan? Oke, kita masuk ke dalam pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini apa? Setelah mengikuti pelajaran ini, nanti kamu peserta didik bisa mendefinisikan konsep KA generatif, kemudian peserta didik menjelaskan kualitas data dalam KA, selanjutnya peserta didik menerapkan KA generatif pada kehidupan sehari-hari, selanjutnya peserta didik menerapkan etika dan resiko penggunaan KA generatif, dan yang terakhir, tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mampu menerapkan etika dan resiko penggunaan KA generatif. Nah, capaian pembelajarannya apa saja? Peserta didik mampu tadi mendefinisikan konsep KA generatif, kemudian menjelaskan prinsip kerja teknologi KA, selanjutnya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas data dan dampaknya terhadap hasil KA. Selanjutnya menjelaskan manfaat KA generatif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya menerapkan dan memadukan perangkat KA generatif untuk menyelesaikan tugas spesifik dan menerapkan etika serta potensi resiko dalam penggunaan KA generatif. Dan yang terakhir, selanjutnya menjelaskan definisi, kemudian cara kerja dan jenis deepfake. Nah, kemudian menganalisis dan membandingkan konten deepfake. Nah, apa itu deepfake? Nanti kita akan belajar. Nah, kita masuk dulu ke A persepsi. Berdasarkan gambar yang ada di papan tulis, Miss mau tanya dulu, menurut kamu ini apa? Pembersih lantai. Itu termasuk ke dalam teknologi atau tidak? Teknologi. Iya, kalau zaman dulu manual, sebelum adanya teknologi untuk membersihkan lantai bagaimana? Pakai sapu. Menggunakan? Iya, sapu, pel, menggunakan tangan. Siapa yang bekerja? Iya, manusia. Sekarang yang bekerja bukan manusia lagi, tapi teknologi. Adakah lagi teknologi di dalam kehidupanmu sehari-hari yang bisa kamu temui di dalam rumahmu? Apa contohnya? Mesin cuci, kemudian kulkas, blender, dispenser. Nah, itu salah satu bagian dari teknologi. Nah, karena ada teknologi lah yang bekerja untuk kita. Siapa yang menciptakan ini? Iya, manusia. Mana yang lebih tinggi derajatnya, manusia atau teknologi? Iya, kenapa manusia? Iya, karena manusia yang menciptakan robot itu, manusia yang menciptakan mesin itu, sehingga bisa mengerjakan pekerjaan manusia. Jadi kalau misalkan ada nanti kesalahan teknologi itu yang kita pakai, ada kesalahan yang dia buat. Yang salah di situ siapa? Manusia. Iya, manusia dan atau pembuatnya. Iya, pembuatnya. Teknologi itu tidak semua selalu benar, tidak semua selalu tepat. Pasti juga ada salah, karena yang membuat adalah manusia. Manusia itu juga tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Speaking dulu. Kalau manusia mengetik atau memberi arahan kepada AI, pasti AI nanti akan memberi keluaran atau memberikan hasil, iya kan? Iya, anggaplah Miss adalah manusia, kamulah AI-nya. Jadi kalau Miss bilang peragakan suara kambing, berarti nanti satu kelompok harus memperagakan bersamanya, harus memperagakan suara kambing bagaimana? Harus serentak dan kompak, yang tidak serentak kita hukum, ya kan? Oke, siap? Siap, Miss. Oke, dimulai dari kelompok 4. Stand up please. Iya. Peragakan cara mama marah karena lama bangun pagi. 1, 2, 3. Ya, good. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Silakan dulu. Kita akan masuk ke dalam kegiatan inti. Kita akan belajar apa itu KA generatif. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita simak dulu video yang ada di layar. Kemudian kamu pahami. Siap? Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia.
Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyelamin itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, Berdasarkan video yang sudah kita lihat, ada yang mau bertanya? Tidak, apa itu AI? Apa tadi itu KA? Nah, inilah yang akan mau kita pelajari. KA generatif itu adalah kecerdasan buatan yang bisa menciptakan sesuatu. Kemudian menciptakan sesuatu yang baru, misalnya gambar, suara, teks atau video berdasarkan data yang dipelajari. Nah, contoh KA generatif itu apa? Contohnya ChatGPT. Pernah yang kenal ChatGPT? Di ChatGPT itu kamu bisa apa? Ya, bertanya. Misalkan kamu tidak tahu sesuatu, tidak tahu suatu hal ini bagaimana caranya, kamu bisa bertanya pada ChatGPT. Nanti ChatGPT akan memberikan informasi. Nah, kemudian ada DALL-E dan aplikasi pembuatan gambar AI dan lainnya. Ya, jadi KA itu singkatan dari kecerdasan artifisial. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan artificial intelligence yang disingkat dengan AI. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disingkat dengan KA. Jadi kalau misalnya dibilang KA berarti itu adalah AI. Karena kita belajar tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial. Nah, poin penting dalam etika yang pertama ada pasti ada kejujuran, ya kan? Kemudian kalau kejujuran ini apa maksudnya? Tidak mengklaim karya KA sebagai karya pribadi tanpa menyebut sumber. Nanti kamu menyelesaikan sesuatu menggunakan KA misalkan, kamu cari. Nah, ternyata kamu mengaku-ngaku itu adalah hasil pemikiranmu. Kamu mengaku-ngaku bahwa itu hasil dari buatanmu secara murni, padahal itu adalah bantuan dari KA atau AI. Nah, itu termasuk ke dalam kejujuran, harus jujur. Ya. Kemudian ada privacy, di mana privacy itu artinya tidak menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin. Jangan nanti misalkan kamu mau riset sesuatu, membutuhkan sebuah data. Nah, datamu itu tidak rela kamu untuk kamu pergunakan. Jadi kamu curi data kawanmu atau data orang lain sebagai sampelmu. Ya, jadi tidak boleh, harus tetap menjaga privacy. Ya. Selanjutnya ada keadilan, di mana keadilan ini bahwa KA tidak boleh digunakan untuk menyinggung, kemudian merugikan atau mendiskriminasi orang. Jangan nanti kamu buat contoh. Sekarang sudah banyak beredar di TikTok gambar sebuah gambar bisa jadi bergerak ngomong seperti biasa, ya kan? Terus nanti dia akan ngomongnya mengujar kebencian, menyebarkan berita palsu atau hoax. Padahal itu awalnya adalah sebuah foto atau gambar. Setelah digenerate menggunakan KA, maka foto tadi bisa bergerak dan bersuara. Nah, itulah KA tadi atau AI tadi, menciptakan sebuah foto atau gambar yang tidak bergerak menjadi bergerak dan bersuara. Dan ternyata dia pergunakan dengan hal yang negatif. Hasil pembuatannya tadi ternyata dia gunakan untuk menebarkan kebencian, kemudian untuk menyebarkan hoax atau berita palsu. Dan itulah etikanya, harus menjaga keadilan, jangan merugikan orang lain. Selanjutnya ada tanggung jawab, di mana pengguna bertanggung jawab atas konten yang dibuat dengan KA. Jadi kalau suatu saat nanti ada masalah, kamu dihadapkan pada masalah karena kamu yang membuat konten tadi menggunakan KA, ya layaknya orang yang dewasa harus bertanggung jawab, ya. Jangan lempar batu sembunyi tangan, ya, berbahasa dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada yang namanya transparansi, di mana penting memberitahu bahwa suatu konten dibuat atau dibantu oleh AI atau KA tadi. Jadi transparansi itu berarti harusnya hampir mirip dengan kejujuran. Harus transparan, harus memberitahu kepada orang lain bahwasannya hasil konten ini adalah hasil dari KA atau AI, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, tidak murni hasil buatanmu. Ya. Selanjutnya, etika dalam penggunaan KA generatif dalam meaningful apa? Yang pertama adalah gunakan untuk belajar, kreativitas, dan membantu pekerjaan. Selanjutnya selalu mencantumkan sumber jika karya dihasilkan dengan bantuan AI.
AI atau kan? Selanjutnya, hargai hak cipta, privasi, dan jangan menyalin karya orang lain tanpa izin. Selanjutnya, gunakan untuk kebaikan, bukan menipu orang lain. Nah, itu adalah etika dalam penggunaan KA. Selanjutnya, ternyata ada resiko penggunaan KA ini. Akan masuk ke dalam mindful. Ya, kita harus sadar dan hati-hati dalam menggunakan KA karena ada resiko. Di antaranya apa saja? Ada disinformasi, ada plagiarisme. Disinformasi itu apa? KA bisa membuat berita palsu yang tampaknya nyata, seperti yang bilang tadi, sebuah gambar yang awalnya dia hanya foto, ternyata dia konversi ke KA sehingga fotonya itu bisa bergerak, bibirnya bisa bergerak dan bersuara. Nah, ternyata dia pergunakan untuk menyebarkan berita palsu. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya ada plagiarisme. Siswa atau guru atau orang lain atau masyarakat bisa tergoda menyalin karya KA tanpa berpikir kritis. Nah, jadi karena ada KA bukan berarti semua itu harus kamu kerjakan menggunakan KA atau AI. Harus kamu latih tetap berpikir kritismu. Ya, karena tidak semua hasil dari KA itu benar. Jadi kemudian jangan menyalin karya orang lain. Nanti orang lain sudah buat, kemudian kamu di-upload atau kamu posting ulang, kemudian kamu mengaku-ngaku bahwa itu adalah punyamu, tidak boleh. Ya. Selanjutnya apa lagi? Ada tadi yang namanya privacy, di mana data pribadi bisa dipakai tanpa izin. Itulah resikonya. Makanya jangan sebarkan datamu. Ya. Kemudian data kita, kalau sempat kita masukkan data-data penting kita ke dalam KA, misalkan ChatGPT, itu akan menimbulkan resiko ke depannya. Jadi jangan kau sebarkan nama lengkapmu, nama lengkap masih boleh, tapi jangan kau sebar tempat tanggal lahirmu, bulan, tahun, nama ibumu, ya takutnya nanti akan dipergunakan ke hal-hal yang negatif. Selanjutnya ada yang namanya ketergantungan, di mana terlalu mengandalkan AI atau KA membuat kita malas berpikir. Nah iya, ini adalah resikonya. Salah satunya adalah ketergantungan. Kita jadi ketergantungan sama KA. Ada kok ChatGPT, tanya aja sama dia. Ada kok Mbah Google, tanya aja sama dia. Jadi kamu tidak mengolah pola pikir lagi. Jadi kamu tidak bisa berpikir kritis. Itu tidak boleh. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik teknologi deepfake. Fake itu artinya palsu. Ya, banyak yang sudah tahu fake itu palsu. Kemudian ini termasuk dalam default dan critical ya, dimana deepfake ini adalah teknologi AI atau KA berbasis deep learning yang bisa mengubah wajah atau suara seseorang di video atau foto sehingga tampak asli, seperti yang Miss bilang tadi. Foto tadi yang bisa bergerak, bibirnya bisa bersuara, itu adalah termasuk ke dalam deepfake. Ya. Yang awalnya hanya dia foto tidak bergerak, tapi jadi bergerak dan bersuara, itu adalah konten deepfake menggunakan KA. Kemudian deepfake bisa joyful kalau dipakai. Kreatif joyful itu adalah menyenangkan, menggembirakan. Akan menggembirakan teknologi deepfake ini ke kita kalau dipakai secara kreatif, misalnya untuk membuat film atau hiburan dengan efek visual keren. Ya, deepfake ini sekarang bisa. Jadi kalau kamu mau syuting, misalnya kalau kamu artis atau kru nanti bisa syuting hanya menggunakan green screen. Kalau green screen, layar hijau di belakang. Nanti hasil editnya nanti bisa kayak jalan-jalan di pantai. Nah, itu adalah termasuk ke dalam teknologi deepfake tadi. Selanjutnya, menghidupkan tokoh sejarah untuk pembelajaran. Pernah yang kalian lihat konten di TikTok, ada nanti cerita zaman dulu, foto pahlawan misalkan. Pahlawan sekarang kan sudah tidak ada. Nah, seolah dia berbicara. Dia mau menceritakan kisah hidupnya selama perjuangan kemerdekaan. Nah, itulah salah satu maksudnya dari sini. Menghidupkan tokoh sejarah untuk pembelajaran. Jadi kita bisa belajar hanya lewat konten itu. Karena kalau zaman sekarang semua masyarakat Indonesia sudah malas yang namanya membaca buku, ya kan? Lebih gampang menerima ilmu secara visual menggunakan video atau suara. Selanjutnya ada resiko teknologi deepfake tadi, ya. Salah satunya adalah bisa dipakai untuk menipu orang seperti yang dibilang tadi.
Karena ada di tadi dipakainya untuk menipu orang, menyebarkan kebencian atau menyebarkan informasi palsu. Selanjutnya merusak reputasi seseorang. Iyalah sudah diberitakannya tadi yang tidak kan dibahasnya satu orang diberitakannya yang tidak maka reputasi seseorang tadi akan hancur. Nah itulah resiko dalam teknologi kayak gitu, makanya harus hati-hati. Nah selanjutnya SBG, kemudian kuis, kelompok dan pemberian apresiasi. Kemarin sudah Miss bagi kelompoknya. Ada berapa kelompok kita semua? 4. Sebelum kita main game, ya kuis interaktif kelompok berbasis game, kita SBG dulu. Siap? Siap. Oke, kalau siap saya napis. Siap, kita mau kuis? Siap. Oke, perhatikan layarnya. Ini ada 1, 2, 3, 4 kali 4, 16. Soal yang disediakan ada 15. Berarti nanti dari salah satu ini kan ada 16. Sementara soal yang disiapkan ada 15. Ada lebih satu kan? Salah satu ini nanti kalau salah kelompok kalian salah memilih, berarti kurangan nilai. Nanti nilai kalian ini ke kelompok lain. Makanya hati-hati, saling kerjasama, berdiskusi mau pilih yang mana, mau pilih si bebek kan, mau pilih si Hello Kitty kan. Caranya adalah per kelompok, masing-masing satu kelompok itu 4 kali 4 16. Ya, masing-masing satu kelompok itu pilih 4 soal. Tapi berurutan satu-satu dulu. Nanti salah satu kelompok perwakilan ke depan untuk tunjuk mau pilih yang mana. Dimulai dari kelompok 1. Silakan satu orang ke depan tunjuk kamu mau yang mana. Manakah contoh etika penggunaan KA? A. Memberi sumber saat menggunakan KA untuk menulis. B. Mengaku karya KA sebagai karya asli sendiri. C. Membuat akun palsu dengan KA. 1, 2, 3. A. Memberi sumber menggunakan saat menggunakan KA untuk menulis. Ayo kita cek. Ya, good. Poinnya 15 untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Benar atau salah, aplikasi chatbot seperti ChatGPT dapat menjawab pertanyaan, membantu belajar dan menulis. Benar atau salah? Nanti poin 20. Ya, benar? Ya, mari kita cek sama-sama. Benarkah? Jreng. Benar. Tadi sudah disinggung, ya kan? ChatGPT bisa membantu menjawab pertanyaan. Oke, good untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kura-kura ninja. Ya, oke. Cek kelompok 4. Poin dari kelompok 4. 25 atau 5? Oke, sama seperti kelompok yang sebelumnya. Kita ambil di tengah, ya. Poin 15. Ayo. Kelompok 3 kedua. Selanjutnya, ya. Pemberian apresiasi pada kelompok terbaik. Tadi siapa yang juara 1? Miss ada yang sediakan kelompok? Mana kelompok 1? Jangan mengaku-ngaku. Ya, tadi kelompok 4. Kepada kelompok 4 selamat. Kalian juara 1. Ya, sama-sama. Selanjutnya kelompok 2 tidak mau. Ya, tapi dibatasi ya. Masing-masing 1 per orang. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 4 atas kekompakan dan kerjasama mereka yang baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam penutup. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan.
apakah kesimpulan dalam pembelajaran ini yang sudah kita pelajari sama-sama dalam etika dan risiko kecerdasan artifisial? Yang pertama, dengan meaningful ini adalah memahami, ya. Kita gunakan AI atau KA tadi untuk hal yang bermanfaat. Selanjutnya dengan mindful, berpikir kritis. Kita bisa berpikir bahwa kita akan sadar akan resiko dan bijak dalam menggunakan KA. Selanjutnya dengan joyful, menggembirakan. Ya, kita bisa berkreasi dengan KA atau AI secara menyenangkan, tapi tetap dalam etis dan yang bertanggung jawab. Demikian kesimpulan materi kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk pertemuan kita berikutnya nanti akan belajar tentang tools-tools kecerdasan buatan. Nanti kita mau coba salah satu sebuah masalah, bagaimana cara menyelesaikannya menggunakan KA tadi atau kecerdasan artifisial. Kemudian harus tetap gunakan